A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan ya kehidupan kita di bulan Sya'ban ya. Walaupun di sementara yang lain ya, itu Allah berikan ujian-ujian ya. Ada yang sakit, ada yang dipanggil ya, sehingga harga kehidupan kita itu memang benar-benar harga yang sangat pantas untuk disyukuri ya. Disyukuri itu ditampakkan ya. Ibu-ibu rahimakumullah, kemarin sudah saya sampaikan ya, saya sampaikan tentang bulan Sya'ban. Bahwa bulan Sya'ban itu menjadi istimewa dan kemudian di dalamnya ya ada hal yang istimewa, yaitu ditayangkannya amal-amal kita ya. Untuk itu marilah kita coba untuk bisa menahan diri, bersabar ya, untuk menyingkirkan ya hal-hal yang kurang bernilai ya, sehingga kemudian kita berusaha untuk melakukan ya amalan-amalan yang kemarin juga sudah diberitahukan prioritas amal ya di bulan Sya'ban ya, sehingga kita bisa lebih berkonsentrasi. Bahkan batasan konsentrasi yang Allah berikan kepada kita itu 15 hari, kelong piro bu ya. Nanti pada nisfu Sya'ban ya, itu Allah akan tandai ya orang-orang yang berusaha untuk mengatur ya, mengatur kehidupannya dengan lebih berkonsentrasi ya pada perintah ya, terutama kepada sholat, kemudian kepada amal-amal soleh ya. Nah, sehingga kita terus bisa ya menyambut ya bulan berikutnya ya, bulan berikutnya. Allah beritakan pada kita ya, hidup itu menjadi sebab yang akan datang ya, berkesinambungan. Kalau kita berbicara tentang satu hari dari jam ke jam ya, ukurannya adalah sholat 5 waktu. Bagaimana kita bisa mempertahankan ya, itu luar biasa. Rumus menegakkan sholat itu harus diiringi amal-amal sebelumnya ya. Kalau amal-amal sebelumnya misalnya dari subuh ya kita ngekek terus gitu ya bu, nonton TikTok, nonton apa gitu ya, nanti akan berefek pada duhur ya, berefek pada duhur. Tidak begitu tegak. Bahkan kita juga tidak ingat apa yang harus kita perbaiki dalam doa-doa. Begitu ya. Jadi dalam hari-hari itu Allah berikan titik bagaimana kita mengevaluasi, yaitu di titik-titik sholat. Makanya di bulan Sya'ban itu cobalah kita untuk menegakkan ya dan menambah. Dalam 1 minggu itu Allah berikan titik agar kita itu maksimal di hari Jumat. Ya, dalam 1 minggu itu kita wis dibatasi meneh, wis Jumat gitu ya. Nek kok saka Senin lunga nganti mulih wis kelenger ya wis minimal nanti Selasa Rebo ya, Kamis itu ya. Itu sebabnya kenapa puasa itu ada Senin Kamis, untuk mempersiapkan Jumat. Jangan keliru. Wis poso Senin Kamis, Jumatnya lemes. Nah, terus yang penting aku wis poso, itu salah ya. Dalam 1 minggu yang harus kemudian kita jaga prestasinya adalah Jumat. Dalam 1 tahun yang harus kita jaga adalah Ramadan gitu loh Bu. Jadi
Itu puncak-puncak yang Allah berikan ya agar manusia itu ya duwe hitung-hitungan gitu ya Bu, duwe hitung-hitungan. Nek cara wong dagang ngono dhek ngitung dina pasaran ya toh, dina pasaran. Liyane ya biasa tapi dina pasaran iki dagangane rada diokehi ngono Bu. Digolekke sing kira-kira bisa ya dijual. Nah Ibu rahimakumullah, sekarang saya akan berbicara tentang penghalang. Ya. Karena kita ya sakjane wis kepingin doaku pingin tenan lho Bu, ning ya tekan-tekan ya. Alhamdulillah besok saya mulai dengan Ar-Rahman dan Al-Waqiah. Saya itu kepingin sampaikan kepada jenengan bahwa itu tidak terlalu berat gitu ya. Jadi yo kepingin nih ndelok kok akeh men ya memang kita akeh ya. Tapi Ar-Rahman itu pendek-pendek Bu. Tapi nek ora diwaca terus ya rada untel-untelan kalimatnya itu. Rada untel-untelan ya. Nah untuk itu marilah kita mulai membicarakan tentang penghalang dan ini sering kita baca ya, sering kita baca sampai oleh Allah dan oleh Rasul ditekankan tentang doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min hulabatid daini wa qahrid ya. Maka tadi terakhir itu orang yang hidupnya akan banyak tekanan bahkan cenderung hutang ya, itu karena tidak memperhatikan 3 hal di atasnya. Hutang itu reno-reno ya, hutang budi, hutang poso barang Bu. Ada yang tanya Bu Diah, kalau Wak kita sudah nyaur tapi enggak nyandak sudah Ramadan itu bagaimana? Lho iki Cik lumayan ya Cik 3 minggu kok iso tekon ngono. Lah pada yang utang puasa 2 bulan, udah kan? Posone wis 1 bulan, utange 2 bulan ya kan. Nah itu disifati oleh Allah. Wabut Bu, utang itu abot. Sampai orang yang memperhatikan hutang, karena hutang itu boleh. Kemudian punya perhatian nyaut itu dimuliakan. Sampai begitu. Ya. Karena ya memang abot wong utang kuwi dhewe ya wis abot nek ora kepeksa ora, kecuali sing seneng utang. Seneng utang itu Bu. Pas mlaku-mlaku, poso-poso ngejak mlaku-mlaku itu Bu, golek kerudung, terus ngelak lewat wong dodol dawet sih saking juar pinggir dalan ning juar pinggir dalan ya. Piye ya? Apa dibatalke sih? Nah, ngono kuwi jenenge seneng utang, ora apa-apa kok batal gitu. Makane sing paling selamat blonjo nek bulan poso itu Bu, jenengan blonjo ning toko bangunan. Nah, ora kepengin. Ora kepengin arep ngemut botol ngono ora pengen. Nek jenengan blonjone ning nggon panganan-panganan ya kepengin, ya itu tadi. Maka sampai dikatakan mau dimuliakan. Orang ngutang terus bayarnya mesti dimuliakan. Contohnya utang Ramadan. Karena itu memang Allah yang kasih, maka ketika kemudian nyaur utang, dia diberi pahala Ramadan kedua. Ya kan? Malah nganti Ramadannya belum lunas. Ya maksudnya piye meneh kan itu ya. Itu namanya ndak paham. Ya jadi orang hutang tuh nek tenanan meh dimulyake, nek ledale dewa akan tertekan selama kehidupan. Dulu udah saya ceritakan, ada seorang ibu suaminya meninggal, orang ngerti nek ditinggali utang. Orang ngerti nek utang bank, kan dipanggil banknya. Loh Pak, saya enggak tahu kalau suami saya hutang. Terus tanya saya, Bu kayak gitu tuh yang nyaur siapa? Bojone mati kok nyaur ya iso ya. Dan jenengan lah saya bilang gitu. Lah tapi kan saya enggak tahu. Terus saya tanya, jenengan tahu enggak kenapa Allah beri ketetapan jenengan dikasih hutang walaupun enggak tahu. Kenapa meh dimulyake? Kok iso Bu meh dimulyake, Bu? Jenengan wis nesute. Aku nek mulyake carane ngene iki lho mbok wegah ngono kuwi wong wis garise ngono. Ya. Karena apa? Ternyata yo sing wedok yo dodol nang pasar ngono yo wis ora iso temonjo. Ya. Maka Allah terus pokoke sing ketik Gusti Allah ngono wis ora dipikir. Nah, akhirnya saya bilang, "Cobalah Bu, ya nek konsentrasi nanti diberkahkan." Maka dia menghadap ke bank. Pak, saya akan bertanggung jawab, tapi tidak dengan cara bank. Saya tidak kuat, Pak. Nek sebulan konsumennya bunganya segini, saya tidak bisa. Satu, saya mohon dibebaskan dari bunga. Yang kedua, nyicilnya saya iso. Alhamdulillah akhirnya lunas. Bu, ya alhamdulillah, Bu, bener Bu sekarang lunas.
Alhamdulillah Bu, dagangan saya sekarang rame dimulyake ya. Nah, demikian juga apalagi utang puasa, ditambahi ya, ditambahi keberkahan. Nah, untuk itu mari kita lihat ya apa yang sering kita doakan. Bahkan saya mendengarkan di Ustadz apa namanya Adi Hidayat itu sering dipakai untuk doa sujud ya. Tapi saya tidak pernah lali nek sholat sujud itu nek kedawan donga lali nek sholat. Aku mau ngopo malah turu. Apa nek poso ya Bu. Sifat-sifat jiwa yang menghalangi. Sifat jiwa yang menghalangi, yang menghalang. Produktivitas amal. Gampangane ya semangat jane ya apa produktivitas. Semangat yang pertama ya. Hami wal hazan. Ya. Gelisah. Gelisah ya dan sedih. Gelisah dan sedih. Gelisah itu merujuk pada masa depan. Pada masa depan. Maka harusnya ini yang kemudian mematangkan kita, gejolak jiwa itu ditekan ya dengan iman, dengan iman. Karena itu gelisah itu ghaib ya. Kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Ora kon mumet piye ya. Memikirkan ya Allah, aku seumben piye, anakku piye ya. Maka ketika ada yang gerah, kanker, ya saya bilang jenengan itu konsentrasi ya untuk orang itu sama saja loh Bu. DKI sehat ya toh Bu, DKI kuat, DKI sakit. Ceng meh dinilai apanya Bu? Amalnya Bu. Bahkan orang yang sedang sakit, apalagi sakit parah, kemudian dia ridho, langsung seluruh ucapannya dilipatkan 700 ya. Tetapi karena dihalang kegelisahannya gitu. Jadi ora iso nyebut. Ora iso nyebut. Maka dulu kakak saya, ya aku pendarahan berat, tak popo, aku iso tak popo. Kowe iso wirid tak Mbak? Iso nyebut tak? Ijik ya, alhamdulillah lengkap wis kuwi apik, apik. Orang itu Bu, sama saja. Ada yang dikasih sakit mata, ada yang dikasih jane ya gur melecet. Jempole ini tetep iso mlaku padha wae harus sing stroke. Lah iso mlaku dingene mak sengkreng. Nah, perlu diingat, ketika dalam keadaan apapun manusia, itu masa depan yang diharapkan adalah amal. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsu ma qaddamat seligot. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ya. Hei orang beriman, bertakwalah pada Allah. Ya, dan persiapkan untukmu hari esok. Wattaqullah. Nah, kita siapkan hari esok ya Bu, insya Allah. Ngono ibu-ibu ya. Bedanya dibaca ibu insya Allah. Wattaqullah, takutlah pada Allah karena Allah tahu apa yang sedang kamu lakukan. Gitu Bu. Untuk itulah Allah sampai tayangkan ya, ditayangkan ben ayem. Karena manusia terjadi yang mikir ini Gusti Allah ngerti lah ya. Nek aku pirit terus kancane orang ngono iki sampai begitu. Bahasa Allah untuk menenangkan manusia itu ditayangkan ya, gelisah terhadap masa depan. Ya. Sing loro, ya apalagi kalau ada orang sakit kemudian apa ya?
jiwanya itu sedemikian takut wong sing sehat wae wedi ya. Sing sehat itu engko bodoh piye ya kandhane kon poso sik sing marake mumetin jenengan mikir bodoh poso sik ya saban poso gitu. Itu kelinop gitu ternyata salah satu bentuk keinginan manusia itu hidup tambah HP syukur terus tiba-tiba sugih ora ono tiba-tiba sugih ana mesti dimanja besar kayak raya mati masuk surga kayak bentuknya kayak apa ya kuwi malaikat gumun-gumun iki entuk hadis iku ndi ora kan ngomongi hadis sinetron niku malah hadis pada masa depan. Nah kegelisahan pada masa depan itu dikuatkan oleh rasa sedih kita. Rasa sedih itu terhadap apa? Apa-apa yang dilihat. Apa-apa yang dilihat. Apa-apa yang dilihat. Apalagi rasa sedih itu, ya, itu akan menguat apabila memang kita tuh lebih rinci. Burung di rumah, gen semangat di rumah, nonton mlaku-mlaku neng perumahan neng omah sing apik-apik, tambah mumet. Memang ora duwe duit malah mlaku-mlaku nonton yo ngene iki apik. Ya apik sih lah tapi ora iso tuku ngono iki yo ngopo? Ya, itu. Nah, kecenderungan orang itu kan beda-beda. Ada nyuwun sewu, Yai Putri itu ngarani pendapat nek omahku urusane sing lanang ya. Terus yang didelok apa? Baju. Mlaku-mlaku, nek ning pasar juar ngono rada iso dinyang ya. Saya tuh ngei pelajaran anak-anak ke pasar. Zaman kecil-kecil tak gawe ning pasar juar lah kok ilang kabeh. Terus Pak becake melu melayu-melayunya kelitah saya. Nah, saya beli berapa? 12.000. 8.000 aja ya Pak. Jadi anakku, itu denger enggak? 12.000 malah 8.000. Mau kalin rangke nang omah aku nek ana ngenyang bareng ngira deh. Baru gue tak ning pasar nang toko wis. Pas aku diseneni cacah ya. Itu denger enggak? Orang dibilang 12.000 malah 8.000. 12.000 malah. Ya. Jadi apa-apa yang dilihat itu kalau bentuknya dunia macam-macam wong wedok ya deloke koncone ya wajahe kok ayu putih ya Allah. Padahal Gusti Allah kuwi gur katek kun fayakun. Ngono wae aku digawe elek. Ngono bareng. Ya. Itu. Macam-macam kan semakin banyak yang kita lihat lebih rinci senengane nonton omah neng butik ya ta kuliner ya nek apa nih sekarang rada lumayan Bu ono HP wah iki ya sing kene nak kari dhewe ya gul mumet karena luwe ya ndelokke kowe jenengan nek poso aja ndelokke ngono Bu aja ndelokke ngono engko malah langsung gliyeng meh maca Quran agek ngene segare. Makanya di bulan Saban itu nyuwun sewu jenengan disuruh ngerem tuh hal-hal yang sifatnya duniawi. Wis to Bu, itu marake. Nah, nek arep ndelok barang, kuwi nek wis duwe DC, malah kita kan dibalik, ya kan kita dibalik. Wis terbentuk kacau buangan Bu kita itu. Senengane diskon, poso barang njaluk di diskon. Wirid jaluk di diskon kudu 10 100 diwaca siji ngono kuwi diskone kakean. Lha kuwi jenengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kuwi ping 100 Bu. Diwaca ping siji diskon 90%. Ya Allah Gusti Ibu senengane diskon itu. Itu sedemikian rupa. Kabeh njaluk diskon ya. Sehingga itu tadi kita tuh merasa ini bahaya ini Bu ya. Ketika banyak hal dalam kehidupan kita itu tergantung pada itu. Ya, makanya salah satu yang pertama oleh Allah diwajibkan pada manusia itu sholat. Kenapa? Itu membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa itu gen ojo mikir norno gitu loh Bu. Orang itu berpikir kalau toh kita mau menambah fasilitas itu dalam rangka agar ibadah kita lebih
nyaman. Ngono. Saya itu Bu, kan lalenan. Nggodhog telur iki nganti dadi telur bakar. Lali. Wih, masak apa? Wis, entek tak tambahin neh banyune, tak tinggal entek meneh Bu. Lah kok masak air itu loh. Masya Allah, nganti ping 3. Moro entek meneh ya Allah Gusti. Terus aku ditukokke teko listrik mbek anak-anak wis tancepke ngono mati dhewe. Mati dhewe yo nganti lali Bu. Aku mau wis. Tapi kan katanya jeglek. Maka saya juga begitu, beli apa Bu? Ya itu fasilitas tinggal apa? Timer anu telur tuh. Ya gitu. Sampai telur mateng awan aku kayak kan. Wah, aku mau wis masak telur. Untungnya wis mati dhewe dan ora kan wis saya sudah minta maaf sama panci-panci sudah banyak yang saya buang Bu. Wireng banget ya. Nah itu jadi perlu wah bener-bener Mas Allah iso lali pleng gitu loh. Lali anak-anak gini, Umi masak apa? Saya tuh sudah bau gosong. Tapi aku mikir ini, kok bau gosong ya padahal aku masak. Padahal masak, iso lali pleng. Ya, jadi kita boleh aja, boleh ya Bu memikirkan banyak hal yang kemudian menjadi fasilitas tapi itu dalam rangka untuk meningkatkan ibadah. Ibu ya, pada yang tidak jadi memang orang tuh yang senang melaku senang. Nek meh beli sesuatu aja aku. Nah, pengalaman nih ngono ki. Padahal ra ditukokke. Cepet mumet ya. Nah, itu bagian yang kemudian Allah tetapkan nek kamu itu tidak sholat, habis itu kemudian tidak wirid, menenangkan jiwa ya, seperti kita tasbih, tahmid gitu ya. Itu kemudian nah sampai jiwanya itu memang tidak gelisah sehingga kita harus mempunyai banyak pengetahuan tentang saya ya begitu. Saya pakai hitam putih itu ya. Alhamdulillah sudah berapa? Saya sudah 40-an tahun ya Bu ya. Jadi saya wis ora kepengin jenengan nganggo kembang-kembang nganggo ngene-ngene wis ora kepengin. Nah liyane kan ya Allah iki kembangnya apik ya. Iki memang modelannya. Kok bareng ngaji golek yuk ngono kuwi ya. Anak aku ora ya. Makanya saya santai. Lebaran mau pakai baju apa ngono kayak ngaji. Ekonomi ya yang putih lah ya kan maksudnya. Jadi ini penting maka Allah kemudian solusinya adalah menegakkan ya kemarin kita menegakkan dengan segala tadi apa namanya urutannya itu benar-benar maka kalau orang itu ya sudah nggak bisa duduk suruh berbaring tangannya nggak bergerak suruh pakai mata maksudnya apa biar nggak gelisah bahwa apapun ya itu yang dinilai tetap amal dan ketika orang yang sakit tidak bisa apa-apa itu beramal sekali dia mengucap subhanallah sama dengan 700 kali kalau dia terus gitu ya 200 kali itu sampai wis ora apa-apa diberi bagian justru yang paling besar dulu ada seorang ibu itu yang sering silaturahim baru ngaji sering silaturahim setelah umur sekitar 70 stroke. Artinya silaturahimnya itu memang bagus karena ternyata kemudian Allah mengalihkan. Ketika beliau sakit tidak pernah sepi rumahnya, ya kan? Dia tetap didatangi. Silaturahim itu tetap terjalin. Dan ibu yang sudah stroke itu tidak bisa apa-apa, tugasnya tetap ondongake. Dan itu lebih mandi karena dia sedang dalam keadaan sakit. Ya. Nah, itu artinya Allah akan terus. Allah yang menjaga, Allah yang meneruskan. Maka kita itu sekarang ya, itu memang ini kan tuh ya banyak yang sudah gelisah karena ini perkara bodoh. Engko mulih neng desa ora ngono wis. Dhisik Sakban neng desa ora wis engko ngene. Masalah kuwi ya. Modelin desane bojoku iki ya kudu ngene ngono. Padahal ketika kemudian dia sungguh-sungguh, kalau memang kemudian Allah ingin memuliakan, pasti ada sesuatu yang kemudian menyebabkan kita tetap mulia. Tapi ya itu jangan dipikirkan syaratnya itu jangan dipikirkan. Setiap orang memikirkan banget masalahnya, maka akan timbul kegelisahan. Tapi nek ora kon mikir ngono ya nesu.
ora satu pikir. Lah terus piye? Iya kan? Ya makanya saya itu ya lihat misalnya ada anak-anak tuh tak cetok gitu ya. Saya sudah bikin kopi umben piye gitu ya. Nah, kata anak saya gini, Mi, itu Umi itu kalau anaknya misalnya, Umi sudah mempersiapkan, nanti itu adik misalnya nikahnya gimana, urung wayahe kan tidak mumet bareng itu saya tidak mau. Ben lulus saiki kan. Ya, saya jek ndongake anakku sing siji. Wis engko bar ganti wis anak wayah saya ndak pernah. Oh, masalahnya ini. Oh, berarti saya harus menambah ngono tok, Bu. Saya enggak mau. Saya pikir panjang-panjang itu. Ya. Tetep ra iso dipikir panjang-panjang ya kok piye ya? Judune sapa? Mumet apa memang urung ngerti. Judune urung teko dipikir ya mumet ta, Bu ya. Ngene iki lho kadang-kadang itu pada sampai sedemikian rupa ya. Sampai sedemikian rupa itu. Nah, tapi kita tetap berpendapat bahwa ya ora iso, ngono iki kudu dipikir ya kok kaya dadi wong tua atau mikir ngono kuwi lho. Allah sampaikan, ketika kamu sampai pada kegelisahan, kesedihan yang sangat itu artinya kamu memang tidak menegakkan ya perintah tadi. Sekarang tak tanya ya. Ada kalimat begini. Yo kowe iki salat nganggo iman. Aja gur salat-salat tok. Ngene artine apa? Maksudnya apa? Donga, ya donga mosok to nganti iso dadi koyo ngono kabeh selesai. Lah iya dongane kalau Ustaz Adidayat berdoa, pakai iman tapi ya Bu, pakai iman ya Bu. Ngene maksudnya apa? Ayo. Ayo maksudnya apa? Pakai iman ya. Kita berdoa misalnya. Apa berzikir dengan iman. Itu maksudnya apa? Perhatikan perintahnya. Perhatikan perintah. Ya. Perintahnya, adabnya, waktunya, gitu tuh loh. Nah kita itu kan dari rajinnya orang disiplin. Perintahnya itu bagaimana itu dilihat dulu. Biar kita mantep. Oh, perintahnya seperti itu. Gitu ya. Perintah diperhatikan. Kedua, ya, jauhi larangan. Nah, jadi nek pas jenengan amal kuwi ojo melakukan larangan-larangannya, gitu ya. Maka saban apa ku jenenge? Ya itu kita kan ditambah kemarin ya, ada sholat, ada zikir terus kabeh ditambah. Tapi kita tidak menahan lisan kita, tidak menahan. Ibu, oh itu orang efek. Maka lakukan dengan iman. Perhatikan perintahnya, ya, tata caranya, berusaha lakukan terus-menerus dan tahan. Jauhi larangan. Jauhi larangan, ya. Kemudian menerima ketetapan. Menerima ketetapan. Wis kene wis iki, wah, poso iso merubah, wis bismillah ya. Pokoknya semangat. Bar Ramadan kita berubah. Allahu Akbar. Yang ngono tok ya ora iso berubah ya kan. Nah, ini harus ada ketetapannya. Ya karena memang banyak hal ya. Kayak Umar bin Khattab. Itu kalimatnya sederhana sekali. Ya Umar. Ya Umar. Bagaimana caranya kamu berdoa? Aku lihat setiap doamu dikabulkan. Apa kata Umar? Aku tidak pernah mikir begitu. Aku berpikir bagaimana caranya tetap bisa berdoa dalam segala keadaan. Karena itu yang diperintahkan padaku. Nah, gitu tak. Maka ketika kemarin kita berbicara tentang zikir yang ternyata menjadi bagian jaminan. Itu berpikir saja piye carane kita itu bisa beramal pada waktunya, Bu. Makanya kalau ngono kalimat Bu kalau baca surat Al-Mulk 3 ayat terus sudah ngantuk boleh dilanjutkan besok pagi. Ngono wis ono pertanyaan kayak ngono gitu. Ya. Oh, coba bayang Bu. Nah aku jawab boleh. Wah, langsung dikandake koncone. Boleh lho kata Budia ngono. Ya. Nah, itu namanya tidak memperhatikan perintah itu, Bu. Tidak memperhatikan perintah ya. Ya walaupun ada membaca 10 ayat Al-Kahfi pertama.
Itu maksudnya maca 10 ayat sih ora apa-apa, liyane ke malam Jumat liyane sesuk sing 100, ya kurang kok 100 terus kuwi lho. Jenengan tuh nek setiap Jumat utange akeh men, ya kan? Maksudnya itu gitu. Baca Al-Ikhlas 3 kali, padha karo maca Quran. Kuwi nek jenengan pas ora iso ngopo-ngopo, Bu. Neng pesawate meluncur ngono terus goleki Quran wis ra nyandek. Al-Ikhlas 3 kali maksudnya ki ngono ya. Perhatikan perintahnya gitu ya. Jadi itu adalah bagian tadi. Pakai iman. Sudah pakai iman belum? Kadang-kadang tadi kita juga melaksanakan perintah, larangannya juga dilakukan. Nah itu ya Bu ya. Nah kemudian menerima. Ya wis bismillah wis hasilnya begitu. Nah hasil seperti saya katakan tadi, hasil itu bisa dilihat kalau itu hitungan hari, lihatlah waktu setelah waktu subuh ya. Subuh yo meh wirid neng males dan ngopo jam itu ya kan nanti kalau kamu waktu subuhnya wiridnya bagus pasti Allah sediakan waktu yang bagus untuk duhur ya. Jadi ketetapan itu dilihat kalau hari lihatlah waktu-waktu sholatmu. Nah kalau kemudian makin baik bersyukur ya alhamdulillah ya. Ojo alhamdulillah, tapi memang aku memang modelnya wong ngono ki wis rasa wis pokoke alhamdulillah. Kalau dalam 1 minggu, apakah 1 minggu itu jenengan memang benar-benar dijaga oleh Allah? Lihatlah amal Jumatmu. Dalam 1 tahun kita terjaga amalnya dilihat adalah maksimal Ramadan. Gitu. Jadi itu yang perintahnya itu begitu. Nek aku ke rumah aku orang beda-beda, malah bingung mesti kandani ya itu. Kita itu lebih suka hari Senin Kemis daripada Jumat. Ngono kuwi Senin nggak acara dhewe. Ya Senin Kemis itu kon poso maksudnya agar Jumatnya maksimal. Jumatnya maksimal. Terus aja golek cara dhewe ya. Nah, ini maksudnya iman itu gitu ya, Bu. Maksudnya iman. Tak busa. Jadi nyata ini wek durung rampung karena saya raketok nyilih kancane gue untuk loro. Ya. Nah, satu lagi. Kenapa Allah buat gelisah? Ya. Gelisah seseorang agar seseorang itu punya berlatih dan punya kemampuan untuk tenang. Gitu, ya. Itu wong nek ora tau gelisah, ora iso ngrasake nikmatnya tenang, Bu. Ya kan? Maka setiap orang itu diberikan ujian yang membuat kemudian gelisah ya. Maka kemudian ketika dia terhubung dengan apa-apa yang diperintahkan, kemudian dia menjadi tenang. Maksudnya tenang itu dia sekarang tahu lebih banyak apa yang harus dilakukan. Sehingga tadi hidup itu bicara tentang amal itu tetap menjadi bagian yang dipikirkan ya. Kemudian yang kedua, kelemahan dan kemalasan. Gelisah terus itu menjadi dia lemah. Lemah ini bahasa Jawa apa, Bu? Bingungi. Tak tulis bingungi. Jadi nek cedak koncone sing apik ya apik. Nek cedak koncone sing mlaku-mlaku terus ngono ki ya meh ngomong anu kok durah salat sik ta ngono ki tak enak. Pun darek sok suci. Akhirnya diwanek-waneke. Ya wong kok kan yo nek wektu to ya nek ra gelem ya wis terus melu kok repot. Ngono wis meneng wae tawane, Bu. Lemah ya itu karena tadi setiap hal itu dia gelisah gitu. Sehingga kemudian tidak bisa menentukan. Buat bingung, kepinginnya oke. Padahal orang itu sudah ada garisnya sendiri-sendiri. Ya. Lemah dalam apa? Satu ilmu. Karena orang termasuk yang gelisah gue, selama perhatikan ilmu, Bu. Ya. Pikirannya Gusti Allah
menghendaki kan karek kun fayakun. Lah nek ora ya wis ngene iki uripku ngono kuwi. Ya. Jadi itu bagian, maka takdir itu ada dua. Ada yang musayyar namanya. Musayyar itu nggak bisa dirubah. Orang laki, lahir laki, perempuan, ibunya siapa, orang bisa dirubah. Ya. Dan mukhoyar itu takdir ketentuan yang memang harus diupayakan. Termasuk di dalamnya bagaimana beriman. Musayyar itu termasuk di dalamnya maut. Ya, termasuk di dalamnya. Mukhoyar memang harus diupayakan. Maka ada seorang anak disekolahkan di luar negeri, perempuan, pulang hamil. Wayah ibunya marah. Apa kata dia? Kayak gitu itu sudah takdir. Ibunya yang malah mikir, malah mukhayat, ya, yang diusahakan. Ya, satu ilmu, ya. Dua, kelemahan dalam strategi. Strategi itu mencari cara. Wirid orang di strategi, dan strateginya sudah ditentukan, ya, beramalah kamu pada waktunya. Tapi dia ya tadi karena orang ilmu ya nek aku ya tergantung aku ya nek ora mood ngono ra iso. Tapi ora tau mood. Mute nek dijak mlaku jalan yo oke. Nah, itu nang TikTok kan ibu-ibu kalau bapak-bapak nesonan. Bu, lapar. Lapar yo mangan to. Lapar kok bingung. Mam bakso yuk. Baik, aduh bapak mengo wis renek, wis siap-siap. Ibu itu baik wis dandan. Padahal kuwi nesu. Ning jak mangan bakso langsung melayu. Ya, itu punya banyak strategi. Ya. Nah, tapi ya tadi nek diperintah strateginya hilang ya kan itu strategi itu. Aku ki sakjane ki kepengin lho lihat ngono ki, tapi ra iso. Ya dicoba sik wis. Tak coba terus ra iso terus. Apa memang aku Gusti Allah ki ra pengen aku wirid ya ngono bareng apa sih? Itu wis ngono cerita kancane duwa banget seolah-olah kritis gitu. Ya. Ya, jadi apa namanya? Menggak lah wong ada kandhane Budia pengajiannya masih ono wong tekan ngono bareng. Wong udan wae nek tekan Bu hujan ajannya masuk. Nek hujan prei iki aku angger iso dadak delok ning dalan. Udan prei kene kaca deh. Kita kian sing tekan nganggo mobil. Kuwi stres ringan itu. Terus nganggo mobil tekan sisan. Ya, gitu. Tidak bisa mencari cara. Ya. Oh, itu Jumatan. Janmi. Nggo payung ki casake dhewe mudeng payung mesti. Oh ning ngene Indomaret tuku sego goreng payungan Bu. Payungnya mana Mi? Ya, gitu ya. Jadi ilmu itu menentukan orang mempunyai banyak cara dan kita itu sudah disediakan, tapi ya tadi orang yang lemah itu tidak menemukan. Meneh maca Quran. Aku bingung. Wingi aku tuh maca Quran esuk iso. Esuk ora iso. Ngono iku ya. Ya. Kemudian lemah dalam amal. Lemah dalam amal. Lemah dalam. Makanya ada orang sederhana saja. Orang yang tidak punya saja itu mengerti bahwa dia harus mentingkan sedekah. Ya, wis karena nanti tidak ditambah. Ada orang seumur-umur tuh mumet piye carane nek do ning gone anu kae kan ana kotak aku golek pengajian sing ora nek kotake. Ya ngrungokne ning njaba kan ora kelewatan kotak ya kan ta. Sampai segitunya. Bayangan bagaimana dia merasa dirugikan dengan amal itu menyebabkan kemudian belum pernah untuk ya melakukan apa ditanya lah ngopo kowe iki nek bar salat wirid lah ngopo ada belum di instansi tingkat provinsi ngisi yang membawa acara laki-laki kan pegawai itu. Marilah kita awali acara ini dengan berdoa mulai selesai
Langsung gitu. Piye to ki udah kata gitu. Oh, aku ora tau ndonga. Aku ki nek ndonga ora dikabulke malah aku sering mbek Gusti Allah. Ya, makanya aku rasa ndonga, Allah tahu apa yang aku mau. Ngono ki ora delu sampai dia wis menyatakan wis aku mending to ora tau ndonga. Ora tau. Misalnya begitu ya. Itu sampai memang sama Allah tidak ada waktu. Tidak ada waktu. Ya, ya sesederhana itu. Nah, itu yang menjadikan seseorang itu ya terhambat ya. Sampai belum pernah kelemahannya itu tidak pernah. Maka sampai ya kita ya Bu, nek Rajab mbek Saban kon nambah amal, termasuk nambah amal itu puasa. Nek ra tau babar blas jenengan untung Bu siji wis selamat. Ya, ning nambah, kalimatnya nambah. Ya, siji. Ning nek biasa Senin Kamis, kowe kudu nambah tengah bulan, ping pisan gitu, nambah. Ngono malah komentare, ya Allah rugi berarti nak rasa poso ya. Nambah gur siji ngono kuwi tenan kok. Senengane njaluk diskon. Wong urip kok mbatinan ya. Lemah itu sampai wis mikir wis ora iso, mikir ora iso kok dadak ngene dadak ngene. Dan makanya saya ketika saya bilang, saya ini ngisi dai-dai itu. Jadi itu dapat hadiah yang seminggu aktif ngisi pengajian. Ada yang 7 kali, kemudian 10 kali. Nah bareng aku ngisi ping 100, malah rento hadiah, batasannya 10. Saya bilang, saya tuh sebulan 100 kali. Masa Allah, enggak usah kayak gitu ya, biasa aja. Kan biasa aja. Waduh orang yang sedemikian heran ya karena memang belum pernah melakukan. Ada yang tanya, Budia itu dengan segala aktivitas tuh kok tetap terlihat seger, tetap terlihat kuat. Ya karena apa? Ya karena rotasi amalnya kuat. Ya. Rotasinya itu kuat, maka kekuatan magnetnya juga besar. Gitu. Ya. Jadi kalau kita itu ya sekali-kali, sampai dikatakan sekali-kali itu ya minimal dong. Kalau rotasinya kuat, itu semakin kuat. Coba tuh, ada ibu rumah tangga sing opo-opo dhewe sregep itu lebih sehat timbangnya sing ora ngopo-opo. Iya kan? Datang itu. Ya. Jadi ya beda lah, beda ya. Yo meh olahraga ya ndelalah males gitu ya. Gitu. Jadi itu yang perlu kita pahami ya terhadap kemalasan. Ya. Karena sudah malas ini itu tidak rajin. Tidak rajin. Ya, sehingga tidak mendapat banyak jalan. Ribet. Makanya sama Allah sudah dilarang kondungo, tidak mendapatkan banyak jalan. Bata sholat kok iso telat-telat sholat iso telat-telat. Ya wirid ya. Ya itu an koncone sholat wirid aja. Kok tak double sesuk wirid atau di double sesuk kira entuk ya Bu. Subhanallah sesuk ping 6. Tidak nemun kira entuk ngakal ya. Tidak dapat jalan. Jadi nyun sewu kalau kita itu banyak terlepas dari amal-amal itu salah satu sebabnya yang memang tidak rajin. Kemudian tidak disiplin. Tidak diberi dampak. Tidak diberi dampak yang merubah. Hidup itu agar berubah. Jadi lebih baik. Ya, makanya penyakit-penyakit itu diingatkan, kita disuruh berdoa. Nah, kita berdoa orang ngerti artinya. Jadi ya wis kadang-kadang orang ngerti artinya itu sebenarnya ya sudah berdampak. Artinya ketika kita berdoa terus itu, oh ini memang sudah niat. Makanya kalau tahu artinya gitu ya,
Makanya itu kalau Pak Surat, kalau kata meh rebahan ngono ya kelingan dungane itu maka diperhatikan, diperhatikan kalau sudah hafal dibaca-baca artinya ya, dibaca-baca artinya. Jangan sampai ada ibu-ibu Budia saya itu kalau sholat kok nggak bisa khusyuk ya Bu. Malah inget Budia. Lah iki malah kelingan aku piye karepe. Saya terus mikir-mikir, wah apa kakean tak kei buku sing nek gambare aku kok piye? Lah jenengan ke piye kok aku nek ditekoni Gusti Allah malah kelingan aku ya. Saya itu malah terbayang-bayang terus Budia, wah asos itu. Makanya dikasih yang namanya sholat tuh cuman sebentar. Konsentrasi sholat itu Bu, intinya pada Pak Fatihah Bu. Nek jenengan berhasil konsentrasi di Fatihah, itu insya Allah ya lumayan gitu. Ya karena itu kalimatnya iya karena butuh, iya karena stain. Aku ki kon ngabdi, kon ibadah ya agar ditolong oleh Allah. Makanya juga gitu, kita itu kalau lagi suruh wirid Fatihah yang banyak, ya. Itu maksudnya gitu, genojo mikir rena-rena gitu Bu. Fatihah itu sampai dikatakan Allah sudah Maha Rahman Rahim, ya kan? Allah yang kemudian memiliki kekuasaan, ya kan? Allah rajanya. Nah, kemudian kita sesungguhnya kami iya karena budun tugasku itu hanya satu. Aku menyembah. Tugasnya hanya satu, menyembah. Maka tolonglah aku. Kemudian Allah katakan diajari ihdinas siratal mustaqim itu yaitu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maka perhatikan wis ngono. Makanya seneng saya itu kalau Al-Fatihah ki meh ngopo-ngopo tugasnya guruku ya gak ora rampung. Ya, tugasnya aja kok ora rampung ya. Jadi ini bagian malas. Makanya enggak boleh coba bayangkan kalau kemudian itu ada pada kita awalnya ya tadi awalnya itu mesti gelisah terhadap masa depan, termasuk gelisah rumangsa apik, terhormat, ayu, pinter, golek jodoh sing bagus, sing alim, sing sugih ya rada suwe. Wonge rak orang seperti itu enggak banyak. Wis engko nek ana ora seneng karo awake dhewe, wah seruwet. Maka kan golek sing saleh. Kan golek sing saleh ya. Itu. Jadi apa namanya? Bagian yang kemudian yang terakhir pengecut. Bukli, pengecut. Pengecut. Pengecut itu apa? Orang yang tidak berani berbuat. Tidak berani berbuat. Pengecut itu tidak berani berbuat. Tidak berani berbuat ya. Yang pertama tidak berani memperbaiki diri. Orang itu harus punya keberanian, berani berkata benar, berani melakukan yang benar, berani mempertahankan yang benar, itu berani. Kalau tidak ya nanti karena wis kadung ini ya. Terus apa? Kalau misalnya aku rajin baca Quran, memang benar efeknya gitu enggak berani, enggak berani itu khawatir kehabisan waktu, kehabisan tenaga, ya, kenikmatannya berkurang, ya dan lain sebagainya. Ya. Tidak berani untuk memberikan ya semua yang dia punya dalam kebaikan, ya. Tidak berani. Kemudian tidak berani apa? Tidak berani memulai. Tidak berani memulai. Ya, faktornya banyak. Maka sampai kemudian orang minggir begini. Orang lebih suka dia berada di tempat orang-orang yang kurang bagus agar terlihat bagus. Itu sudah mulai terlihat. Ada tipe orang itu yang lebih suka berada pada lingkungan yang kurang bagus. Karena ketika lingkungan itu kurang bagus, dia tampak baik. Dan dia nggak mau.
berada di lingkungan orang-orang baik. Aku ya dikira begini begitu. Itu sendiri sudah sebuah kesalahan. Padahal Allah sampaikan kita itu disuruh mencari sahabat yang soleh. Disuruh berada di lingkungan orang-orang yang dia sudah merasa, wah nanti kalau di orang-orang ini ya, saya tuh punya teman, ya, gini mabuk-mabuk. Terus dia bilang, aku saiki wis poso lho, tapi bukannya bir. Tapi lumayan doh, aku kan wis poso, ngono iso cetha-cethane. Sisone yo kape untuk menunjuk bahwa apakah itu hubungan itu tidak berani. Nyun sewu, ada sosok LGBT. Ya ngerti LGBT. Engko kleru makan siang kuwi apa kuwi jenenge? MBG. Ya. Nah, itu jadi dai. Aktif ini jadi dai. Ketika diperingatkan, ya, usah saja. Biar orang-orang yang aktif tuh tahu, walaupun saya LGBT, tapi insya Allah saya tetap aktif dakwah. Ya, dia tetap berpendapat begitu. Dia tidak berani untuk memperbaiki diri. Buktinya aku gini saja bisa. Walaupun kenapa kemudian kita evaluasi, itu karena kemudian kita tahu. Ya akhirnya dicorek juga. Iya kan? Sudah dikatakan kalau iman itu kita melakukan perintah dan menghentikan larangan. Kalau tidak ya ketetapannya tidak akan jadi bagus. Yang repot itu ya, kemudian yang diisi ya. Nah, itu sehingga tidak berani untuk memulai ya. Kemudian yang namanya pengecut itu selalu terlambat. Terlambat untuk mengambil inisiatif. Mengambil inisiatif. Untuk mengambil inisiatif itu. Keputusan. Ya, itu paling ini tuh gitu. Terlambat kayak kabayan. Neng dia porono bareng rono telat rene telat. Kita gitu. Ada seorang ibu dia masih ada pengajiannya, masih ya. Oh iya Bu, saya itu sudah lama. Saya tak ke sana. Harinya apa ya Bu? Ya seperti biasa. Saya tidak pernah membahari berpuluh tahun. Nah ada yang, maaf Bu, sekarang saya tidak bisa yang golek hari liane, hariku renek apa ya berarti judul ngono dirubah. Saya tidak pernah Bu rubah pengajian. Saya bilang kalau dia rubah berarti saya mundur. Ya. Jadi nanti ya. Nah, itu setiap hari dia milih hari Jumat. Setiap hari Jumat itu pamit. Bu maaf saya belum bisa datang. Ini 3 tahun. Astagfirullahaladzim. Piye maksudnya wong ki? Saya bilang kok iso ya, tapi ternyata ya bisa gitu. Saya bilang Bu, jenengan itu santai saja. Kalau mau datang. Dia ngertinya kita itu kalau tidak datang pamit. Jenengan kan ora, tapi teko terus ya. Saya itu anggur tak ganti dong. Bu dia kok ndak ngomong kalau ndak bisa diganti jenengan lho rak mlebu rak pamit. Aku rak mlebu karena tugas kok seneni ya. Nah itu. Ini begitu sehingga terlambat terus ya. Makanya akhirnya ya banyak yang ngerti. Oh ya Allah, saban iki tebake ngono ya. Ngono wis meh Ramadan, ngono kuwi. Nek belum udah sing dikandani wae ya kok sesuk-sesuk ngene pirang dino ya. Nah, itu cobalah lihat aktivitas. Nah, habis pengecut ya, terakhir nih. Wah, ini penutup nih, bakhil. Oh, ini bakhil itu puncak dari penyakit jiwa. Maka sampai dikatakan kalau ada orang yang dihilangkan penyakit bakhilnya, itu ada di Quran, maka dia mendapatkan kebaikan yang baik. Kenapa bakhil itu puncak? Karena harga diri seseorang, kemudahan, kelapangan, dan keberkahannya terdapat pada amalnya. Sedang bakhil itu adalah orang yang menahan diri. Menahan diri. Pegah tersenyum, ngono ki bakhil. Ya.
menahan diri. Bakhil itu menahan. Engko ndak darai apik dhewe, engko ndak darai sok suci, wong ngaji dhewe darai. Menahan diri dari kebaikan. Menahan diri dari kebaikan. Yang pertama dari ekspresi, menahan dari kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan itu ekspresi. Wis rak gelem ekspresi. Ekspresi, ya. Orang yang bakhil itu bermuka masam. Ya, ekspresi. Padahal orang yang bermuka berseri itu dibangunkan jalan yang. Jadi itu salah satu cirinya itu. Jadi bukan ada tidak orang yang tidak bisa senyum. Wah, aku dikai ilmu nih. Tidak boleh Ibu. Lho saiki misale ngono barang nganggo misal. Ora entuk Bu, ora entuk. Kenapa? Karena ternyata ketika kita bertemu dengan orang yang penting, kita anggap penting, iso guyu. Berarti ketika dia di lingkungan nggak bisa tersenyum, itu dia menganggap semua yang ada itu tidak penting. Kan bahaya itu, bahaya. Dan senyum itu dari mata. Dari mata. Senyum itu orang yang guyang-guyu ngono ya. Makanya kalau tetap kelihatan. Nanti ditutupi bune nggon kocan, ditutupi dia ngomong dikit. Ya kan? Terus nanti jenengan nesu. Kita aku di dhewe, aku ngocam di dhewe. Terus aku ngene, pantesan anakku dewedi. Aku nek meneng rek dewedi. Tapi medeni. Ya. Maka sampai dikategorikan. Kenapa? Kenapa orang yang bermuka masam dikategorikan bakhil? Karena dia memang menahan. Aslinya bisa. Wong nesune kaya ngopo? Janyam tis. Nesune. Jadi memang harus dilatih. Dan itu di dalam Quran itu ya Bu, ada sing hurufe meringis. Lah kene kul a'udzu birabbinas mecucu ta kul a'udzu birabbinas. Ngono piye jan? Ya. Makanya tadi saya nek kul huwallahu ahad, saya diem, saya itu mau dengarkan. Sudah saya katakan, kita itu kalau sholat ketemu sama Allah. Nek ulama, aku kepengen suratnya dawa karena kita ngomong-ngomong lama, seneng itu. Lah nek kita kan raiso enak atau enak ya kan raiso dawa kan raiso. Lah kalau kita itu ketemu orang ya, kemudian ngomongnya sedikit, neng apik kata-katanya kan dia apik juga. Dia kata alhamdulillah sehat Bu dia. Terus sehat ya Bu, banyak manfaat. Ngono kan apik. Lah kita sholat gur qul a'udzu birabbin nas kan gur ngono qul a'udzu birabbin nas. Ketika ketemu Allah seneng qul a'udzu birabbin nas malikin nas ngono makan aku meneng tak rungokke sik. Ngono. Kena sholat ngono jadi cepet ya. Kemudian berkata menahan lisan. Ya, menahan lisan. Berkata buruk. Salah ya, gitu. Itu lisan, itu menahan diri. Ya. Kemudian tidak suka menolong, tidak suka beramal. Beramal mesuk. Tidak suka beramal. Ya. Kemudian pelit. Ini sudah badan sudah pelit. Pelit. Tidak suka menolong. Oh, itu semua bab jadi jelek. Nah, kita berharap sifat-sifat itu bisa kita tekan ya. Dengan apa ya tadi? Cobalah beramal. Maka kemarin satu masalah sholat ya, sampai kegelisahan itu hilang. Dua masalah dzikir. Dzikir itu adalah jaminan kehidupan kita. Kemudian sedekah ya. Kemudian berbuat baik
Berbuat baik yang inti yang diangkat di Sa'ban dan Ramadan itu memberi dan menolong. Memberi itu dari kita, menolong itu kita melihat punya kepekaan terhadap reaksi orang. Ya, kan kita nggak mungkin. Siapa sih yang tak tolong? Belum rakyat, tak tolong. Apa sih yang kan ya ora. Nolong itu terhadap reaksi. Jadi Allah pengen tahu sampai kelembutan hati kita itu sampai punya reaksi ya, oh harus begini, harus begini. Begitu ya ibu-ibu, mudah-mudahan kita bisa lampaui ibu Sa'ban dengan baik dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan yang bersih, kuat dan berkembang. Monggo kita tutup dengan doa. Ilah hadiniyah wa firidhoillah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqimah wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'kulli insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabshiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi amalina ajron kasiro wa sabron wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu mir rabbik wal takunanna minal mumtarin. Minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.